dia itu punya ketakutan sampai aku besok kalau udah umur sekian masih bisa gak sih cari uang, dapat gak sih suami yang oke, yang bisa bertanggung jawab. Itu dipikirkan tuh sama dia, nanti itu akan begini, begitu, begini, begitu. Kita nggak cuma berkelahi dengan diri kita sendiri, kita berkelahi dengan 19 juta lapangan pekerjaan dan resume ini. Gak banyak hal yang aku dapat informasinya, jadi kayak yang bikin aku tuh overthinking. Karena GERD ini tuh sekarang tuh dilabeli sebagai penyakit Gen Z, karena hampir semua Gen Z itu pasti punya asam lambung dan sering asam lambungnya naik. Aku belum pernah menemukan kopi shop yang paling enak di lidahku selain buatan tanganku sendiri. Sempat ada tuh penelitian kayak katanya Gen Z itu mengurangi alkohol tapi gaya hidupnya sekarang ngopi mulu. Kita kan sama-sama makan nasi gitu ya. Lahir sama-sama manusia. Dia bisa, aku juga harus bisa. Pret gitu kan. Iya, belum tentu. Aku selalu stay dengan kata-kata ini. Yang urgent hari ini bukan ngajarin orang belajar, tapi ngajarin orang cara belajar. Melamun itu hari ini luxury. Dan ini menjadi salah satu cara dirimu untuk terlepas dari overthinking. That's it. Halo Sobat Office. Halo. Kembali lagi di episode yang ke 1000 sekian gak sih Mas Bian? Agak berlebihan ya. Kayaknya kita gak pernah nyusun episode kayaknya. Entah ke episode berapapun itulah ya. Mas Bian gimana kabarnya? Aku sedang tidak well sebenarnya. Oh wow. Kenapa Iya. tuh kalau boleh Nah, ini tahu? kita kan lagi tag lagi puasa kan. Puasa itu bikin aku ngeblank sedikit biasanya. Nggak tahu nanti kita podcast hari ini lebih lancar apa enggak. Tapi kalau aku udah berpikir jelek duluan, overthinking nih, nah biasanya juga akan ngelek beneran gitu. Ah itu dia. Ngomong-ngomong tentang overthinking nih Mas Bian. Jadi 2 hari yang lalu aku habis masuk rumah sakit karena GERD gitu. Itu yang bikin episode kita terhambat kan. Jadi kata orang dan kata dokternya sih GERD itu memang disebabkan oleh memang pola makan kita, gaya hidup kita dan pikiran sebenarnya. Aku pernah ngalamin. Oke. Jadi dulu itu juga, aku nggak tahu, aku bilang ya asam lambung kan ini kan ya, GERD ya. Mm-mm. Ternyata bukan makanan murni kalau aku, tapi bener-bener pikiran. Jadi Oke. kalau lagi over, stresnya over gitu ya, dan menahan beban pikiran terlalu besar, itu nggak sadar, nggak ngerasa memang udah mulai naik ke sini dia. Di saat itulah aku langsung tobat. Oh berarti dirimu juga merasakan GERD itu ya? Ngerasakan sama pernah. Oke. Aku juga manusia Salsa. Iya betul, tapi karena GERD ini tuh sekarang tuh dilabeli sebagai penyakit Gen Z. Karena hampir semua Gen Z itu pasti punya asam lambung. Oh ya. Dan sering asam lambungnya naik. Karena yang pertama kita kan sering konsumsi kopi susu ya. Nah aku baru mau bilang itu tadi kayaknya. Kopi Kamu udah susu. jawab duluan kan? Iya, terus habis itu kemarin kan sempat ada tuh penelitian kayak katanya Gen Z itu mengurangi alkohol tapi gaya hidupnya sekarang ngopi mulu. Nah itu Tapi kan dia. ada plus. Sekarang rombongan-rombongan tempat-tempat yang malam-malam itu kan udah mulai berkurang karena budaya anak Gen Z itu lebih kepada sehat. Mereka doyan lari, sepedaan, apa itu yang gantung-gantung itu? Yang gantung-gantung bukan climbing, itu yang di dalam ruangan gantung-gantung itu loh. Pilates. Pilates. Gantung-gantung agak bego ya, gantung-gantung apa? Pilates, yoga gitu Iya, ya. yoga, padel. Padahal betul sih. Iya. Cuma tetap masih ada budaya ngopi dan budaya Finishingnya kopinya kopi pakai gula. dan sama susu. Iya, karena itu enggak sehat. Aku penikmat kopi juga, tapi kopi hitam pahit tanpa campuran apapun. Yang manual brew gitu kan biasanya lebih sehat ya. Oh iya dong, iya dong. Gitu. Aku belum pernah menemukan, tolong nanti kasih saran, masukan. Aku belum pernah menemukan kopi shop yang paling enak di lidahku selain buatan tanganku sendiri. Tapi biasanya memang iya, kayak orang-orang yang emang suka bikin manual brew sendiri, biasanya kalau ke coffee shop lain tuh kayak, ini mah enakan bikinanku sendiri gitu. Nah, ada alasannya. Tadi gini, ternyata setelah ku amatin ulang, kenapa kopiku itu tetap paling enak buatan sendiri? Karena aku setiap membuat itu nggak pakai takaran. Sebentar, aku ceritain. Aku tuh punya timbangan, punya komplit lah semuanya. Mesin itu punya. Tapi aku selalu membuat itu nggak pernah sama. Hmm. Nggak pernah sama. Kenapa? Tujuannya biar otakku nggak selalu fokus pada formula yang sama. Sehingga orang kalau udah terbiasa, terus-terusan rasanya gitu, terus dia akan merasa lama-lama nggak enak. Bener nggak? Coba bayangin hari ini udah 2 minggu nggak makan nih mie instan misalnya. Bener ya? Tiba-tiba makan mie instan gimana rasanya? Wah nikmat dunia. Terus besok makan mie lagi, besok makan mie lagi atau malamnya makan mie, mesti langsung enek.
sama dengan kopi tadi. Nah itu juga sama dengan pikiran. Kalau kita mikirin hal yang sama terus menerus begitu, nggak ada variasinya, ada sedikit goyangan aja atau perubahan, kita sudah mulai berpikirnya aneh-aneh. Oh, mirip ya? Betul. Kalau Iya. kalau aku bisa cocok lagi ya? Jujur iya lagi. Ya itu yang kebanyakan dirasakan. Gara-gara udah kebiasaan terus menerus, ya tadi dinikmatin lama, nggak mau coba merubah gaya atau mencoba sesuatu hal yang baru, ya ada sedikit aja mungkin apa ya challenge buat dia gitu ya atau problem, udah langsung mikirnya kejauhan. Kemarin habis lari Mm-mm. ngobrol sama temen cerita, Pak aku tuh overthinking gitu dia. Aku nggak nanya sebenarnya dia mau curhat, perempuan sih anak Gen Z juga. Oke. Tapi curhatnya di coffee shop juga, minum kopi manis juga. Kopi susu juga ya? Kopi susu juga. Aku enggak, Americano es. Terus dia cerita, apa overthinkingnya? Cerita bilang bahwa dia itu punya ketakutan sampai aku besok kalau udah umur sekian masih bisa gak sih cari uang, masih bisa gak sih ngidupin diri, dapat gak sih suami yang oke, yang bisa bertanggung jawab. Itu dipikir gitu sama dia. Gerd, serius. Betul. Karena aku pun juga memikirkan hal yang sama. Oh, masih muda. Jadi kayak semuanya dipikirin gitu loh Mas sebenarnya. Walaupun kayak sebenarnya kita udah ngerti jawabannya, udah hidup tuh dijalanin aja. Tapi kayak nggak bisa, otakku nggak bisa berhenti memikirkan itu gitu. Ini yang seru nih hari ini. Kenapa kebanyakan mikir? Aku jadi penasaran juga. Kemarin nyari-nyari. Kenapa sih orang suka kayak gini gitu loh. Oke. Ternyata salah satu penyebabnya, kita ini kan overstimulus kan sekarang ya. Jadi kebanyakan scrolling itu nomor 1 di Indonesia. Kedua nonton YouTube itu nomor 2, datanya ada. Jadi kita tuh kebanyakan scrolling, nonton suatu hal, apalagi preferensi kita sukanya misalnya, oh lagi perubahan apa tuh? Lagi upgrade gadget, oh nonton gadget. Nanti ada passion apa nonton. Kita kayaknya terstimulus terus untuk aku kok cuman di sini ya posisiku ya. Oke. Jadi ekspektasinya itu jadi makin membesar. Dia mikirin bahwa aku nggak mampu dan segala macam. Akhirnya mikirnya kemana-mana. Problemnya itu. Bahkan ada kata-kata gini, melamun itu hari ini luxury gitu. Serius, kita kebanyakan nggak pernah istirahat otaknya. Kamar mandi pegang HP juga, taruhan sama gua. Mayoritas orang iya sih. lagi ritual itu pasti pegang HP. Bener, Kalau yang TikTokan ngerokokan, ngerokok dia. Kalau yang nggak ngerokok dia pegang HP, TikTokan dan segala macam. Bentar duduk diam antri, pegang HP, scrolling. Apa dikit-dikit pegang HP. Jadi dia nggak punya kesempatan buat istirahat sebentar aja untuk menikmatin yang ada di sekitarnya. Sehingga otaknya bisa relax gitu loh. Oh, I see. Makanya tuh kemarin tuh ada kok di luar negeri, bahkan di Jogja pun ada lomba melamun. Hah? Iya, serius ada. Seru Gi. Ada namanya lomba melamun guys. Jadi kayak dia itu entah ya penilaiannya itu dari apa Mas, entah dari khusyuknya dia melamun, tapi kayak ada juga yang ini loh fashionnya yang paling oke, yang unik gitu-gitu. Jadi kayak nggak cuma sekedar melamun doang. Dia ngelamun duduk diem gitu aja? Iya, duduk diem. Digabung sama yang lain apa sendiri-sendiri? Digabung sama yang lain. Wow, buset. Mahal berarti memang. Emang mahal ngelamun ini. Aku memang suka, bukan ngelamun sih mungkin, suka mikir, tapi melamun itu kan bukan berarti kosong ya. Memikirkan sesuatu hal, mengkoreksi yang sudah terjadi dan segala macam. Jadi kita punya waktu untuk introspeksi gitu ya. Jadi ketika misalnya bicara, aku pengen dapat awareness enggak sih diriku tuh pengen dapat sesuatu enggak gitu ya. Kita kadang-kadang harus mengkoreksi ulang. Kok kayak gini-gini aja gitu kan. Kan sering tuh gini, sudah kerja banting tulang, udah mikir kok gini-gini aja. Itu momennya waktu koreksi adalah ngelamun sebenarnya. Bener sih, cuma kadang tuh aku ngerasa ya sebagai Gen Z, entah apakah aku bisa mewakilkan Gen Z yang lain atau tidak. Cuma kalau misalkan aku sendiri tuh aku ngerasa overthinkingku itu karena clueless. Jadi kayak gak banyak hal yang aku dapat informasinya. Jadi kayak yang bikin aku tuh overthinking, entah itu tentang kehidupan kah, atau mungkin tentang pekerjaan, atau mungkin tentang jodoh gitu. Itu sih yang Tapi kadang. yang sekarang paling berat apa? Jodoh? Oh enggak sih. Oh enggak? Iya, masih stuck di pekerjaan dan hidup yang itu mulu gitu. Kalau jodoh mah kayak udah hopeless ya. Sebentar, aku nanya. Kamu pernah nggak ngelamun membayangkan dirimu nanti di umur sekian akan jadi apa? Nah, karena dulu aku tuh menjadi orang yang sangat ambisius gitu. Pernah ada di momen itu, terus habis itu akhirnya tertampar dengan realita kehidupan gitu ya. Akhirnya kayak
ya udahlah hidup yang penting aku jalanin aja gitu. Dan itu lumayan mengurangi overthinkingku ternyata. Tapi punya efek samping juga kan? Iya. Efek samping juga. Efek sampingnya ya lu akan ke bawah arus kan mau nggak mau. Udah jalanin aja lah gitu, jalanin aja senikmatnya aja, ngalir aja ngikutin. Ya kalau ngalirnya bagus kan, ngalirnya barengan apa ranting, batu apa. Dikira lewat sungai itu enak kan nggak juga. Nanti Iya lu sih. ketabrak-tabrak di sana. Ya idealnya kalau aku ya, aku juga suka overthinking. Tapi overthinking itu ku turn back untuk jadi positif. Jadi ketika kita bikin ide baru gitu ya atau buat sesuatu hal apapun bisnis dan segala macam. Itu kadang-kadang kita berpikiran bahwa aku nggak tahu ini istilahnya gimana ya. Berpikiran bahwa nanti itu akan begini, begitu, begini, begitu. Jadi kadang-kadang, kalau ini aku lakukan gini, ini belum terjadi, aku udah mikir ke sana. Oh kayak udah ngeskemain duluan nih ya di Terus otak skema gitu. duluan. Sehingga walaupun mungkin bahasanya ini kan negatif, berpikir buruknya dulu. Tapi kita kalau di bisnis kan kadang-kadang ya ada dua penganut ya. Ada yang bilang, nggak ada plan B kata dia, plan A aja. Tapi aku ya tetap harus ada plan B. Karena plan B ya kita harus punya exit point ketika terjadi sesuatu hal. Ini overthinking apa bukan? Bisa jadi overthinking. Kadang-kadang kita mikirin B ini berlebihan. Nanti kalau ketemu motivator lain bilang, kalau kamu mikirin B-nya juga, B itu yang akan terjadi karena otakmu akan mencarikan cara termudah untuk exit dari problem itu. Katanya. Serba salah kan? Iya, aku pernah denger itu. Tapi gimana kalau misalkan dari dirimu Mas, gimana caranya sih, mungkin 3 cara deh. Terlepas dari overthinking itu gitu. Karena jujur kayak overthinking hampir tiap malam tuh gak enak gitu loh. Aku nggak punya rumusan 3 cara, kamu kok maksa aku 3 cara gitu. Nah ya kita punya platform namanya Sahabat Ngaji. Oke. Sahabat Ngaji ki ya ada alat-alat tools Al-Quran, hadis dan kawan-kawan, ada kajian juga. Nah aku cerita salah satu ustadznya kemarin. Kenapa reason gue memunculkan Sahabat Ngaji itu gitu ya. Oh ya teman-teman bisa download ya di App Store, Play Store. Gak ada iklannya, insya Allah gak ada iklannya dan itu free, totally free. Jadi kenapa muncul? Ternyata 2018 aku kayak nggak tahu udah pernah cerita apa enggak. Aku tuh mengalami fase, aku nggak ngerti kalau anak Genji apa istilahnya hari ini ya, fase kehampaan. Oke. Overthinking nggak? Iya overthinking. Fase tidak mengetahui aku harus seperti apa. Aku jadinya seperti apa dan ditakdirkan untuk jadi siapa. Itu fase orang gundah gulana. Itu kalau boleh tahu di umur berapa Mas? 2018 berarti berapa ya? 30-an. Oke. Kira-kira 30-an. Itu curhat ya ceritanya sama abang, bukan abang kandung, abang-abangan lah gitu ya. Itu sampai nangis itu. Serius, kalau kamu cuma hanya stres bingung minum kopi, aku tuh sampai nangis sampai subuh itu. Ini the dark side-nya, ini gak pernah diceritakan ini. Sampai nangis, karena penasaran mau nyari aku ki harusnya seperti apa gitu. Akhirnya setelah sekian panjang perjalanan, inilah ya cerita pendek lah, kita pendekin ceritanya. Sadarlah bahwa ekspektasiku itu berlebihan waktu itu. Kusingkat bahwa ekspektasiku berlebihan, bahwa untuk masuk surga itu masalah kan begitu ya sederhananya. Nggak harus lu jadi anak kiai, nggak harus lu menghafal Quran gitu ya, kasarnya begitulah ya. Nggak harus kamu ritualmu ekstrim gitu ya. Tapi pakailah apa yang kamu punya gitu ya. Waktu itu jawabannya begitu. Setelah pencarian, itu pun pencarian nemunya di YouTube juga, di Reels sama Reels juga kalau nggak salah. Ketemu jawaban yang seperti itu bahwa kalau kamu punya strength point X ya gunakanlah itu untuk mengantarkanmu sampai ke sana. Wah itu ceritanya gitu. Disitulah akhirnya aku manfaatkan. Aku punya kemampuan finansial sedikit, punya kemampuan untuk meng-create idea gitu ya. Punya kemampuan teknikal juga di IT, itulah yang ku pakai untuk mendevelop masa depanku nanti ketika aku udah mati. Amal jariah gitu ya, kalau kata orang-orang benar. Iya itu salah satu bentuk jadinya lah itu kira-kira. Oke, akhirnya terbuatlah si Sahabat Ngaji ini. Sahabat Ngaji itu. Oke, dan ini menjadi salah satu cara dirimu untuk terlepas dari overthinking. That's it. Oke, wow. Lucu ya. Jadi kalau bicara overthinking itu kalau misalnya kamu bisa menemukan celahnya, jadi positif kok. Iya dong, kan hasilnya ada. Benar. Cuma kan kesusahan kita ya sebagai masyarakat Gen Z ini adalah gimana cara ngeubah itu gitu loh.
Nah itu yang banyak yang terjadi. Kenapa anak-anak Gen Z susah ngambil keputusan, ya kan? Benar. Kadang akhirnya stay di tempat yang sama. Karena literasinya nggak begitu banyak. Mungkin banyak untuk short ya. Itu kan tahu aja. Oh ada case ini, tahu scroll. Oh case ini scroll. Jadi dia nggak membentuk pengetahuan yang komprehensif. Tidak membangun struktur knowledge yang bagus. Contoh kenapa orang-orang yang suka nonton podcast panjang, orang yang baca buku panjang dengan orang yang cukup dikasih tahu ini ya jawabannya ya, ini ya jawabannya. Lebih mudah orang yang membaca dan mendengar panjang itu bercerita, menarasikan diri, membangun konstruksi kalimat yang lebih sempurna dibandingkan orang yang hanya cuma tahu doang. Iya Anak sih. Gen Z kan kalau ditanyain, oh ya itu jawabannya. Bener, karena kita terbiasa nonton TikTok yang cuma 1 menit gitu. Jadi- Bahkan kayak sekarang aja kan banyak clipper-clipper ya, kayak Mm. di YouTube gitu, terus habis itu dimasukin ke TikTok, ke Instagram lah. Kayaknya lebih enak nonton di situ memang. Memang faktanya kan begitu kan. Iya. Video-video panjang 20 menit apalagi sampai sejam gitu kan udah jarang ditonton. Bener. Makin sedikit yang nonton. Paling banyak ya reels, short gitu-gitulah. Hmm. Ya zamannya memang berubah. Nah kita yang misalnya orang-orang teman-teman konten kreator, kita bukan konten kreator ya, bukan ya. OTW konten kreator. OTW. Ya harus menyadari memang ada dinamika itu gitu loh. Oke. Bahwa orang-orang audiens itu udah mulai merubah cara untuk menikmatin sebuah konten. Ya nggak usah juga overthinking bahwa oh, kok YouTube-nya sepi banget sih ya. Ya ampun. Nah, kita kan dari awal memang tidak konsen di sana ya. Betul, Nah, betul. Penting ya udah buat aja lah pokoknya. Sama ini Mas, jadi kalau misalkan aku ngerasanya ya akhir-akhir ini adalah overthinking iya, terus kayak generasi kualitas Gen Z ini tuh kayak dianggap sebagai orang yang selalu cari aman. Padahal sebenarnya kita tuh punya side hustle-nya kita sendiri gitu loh. Gitu. Tapi kayak kalian tuh kayak kurang motivasi gitu loh. Kayak dilihatnya seperti itu oleh generasi milenial. Aku Oke. merasanya seperti itu. Aku selalu stay dengan kata-kata ini. Yang urgent hari ini bukan ngajarin orang belajar, tapi ngajarin orang cara belajar. Kenapa? Ingat, kita coba flashback ke belakang dulu ya, karena kamu mau menceritakan kondisi hari ini. Zaman anak baby boomers masih sekolah, mungkin aku juga kayaknya masuk si milenial zaman itu. Ngerasain nggak di sekolah SD misalnya gitu ya, gurunya pegang buku, nulis di papan tulis yang hitam pakai kapur itu, panjang sampai selesai, muridnya suruh nyatat. Ngerasain nggak? Iya, aku masih ngerasain waktu SD tapi. SD ya, Iya. ngerasain ya. Ini cara belajarnya adalah yang lucu itu. Ya aku nggak bilang menyalahkan guru-guru masa lalu ya, maaf ya kalau tersinggung ya. Tapi itu lucu. Lo kenapa nggak dikasih aja catatannya gitu kan? Karena kita anak kecil tuh nggak paham ya. Maksudnya gurunya juga nggak menceritakan. Nggak ada guru itu bercerita. Dia hanya kadang-kadang dia cuma membaca. Dibacakan bukunya, disuruh masih siswanya nyatet sambil Iya. dengar baca. Dia tidak storytelling juga. Beruntungnya zaman dulu media sosial nggak kayak sekarang, sehingga otak-otak orang-orang milenial zaman baby boomers itu relatifly lebih bersih lah. Maksudnya space dia untuk berkreasi itu masih lebih banyak dalam hal untuk tadi ya case tadi. Tapi ketika hari ini anak-anak yang anakku juga masih SD kelas berapa itu, kelas 4, dihadapkan dengan cara yang sama, mereka udah nggak terima yang digituin. Karena apa? Karena mereka udah overseas mulus sehingga harus dibentuk dengan gamification lah, apalah, story lah, storyboard lah, macam-macam bentuknya. Bahkan harus main ngumpul-ngumpulin bareng lah, bikin apa namanya itu general hours lah, apa komplit lah. Mereka punya banyak cara. Ya karena audiensnya berubah. Itu kan sebenarnya sebuah cara bentuk ngajarin orang belajar dengan cara yang berbeda. Esensinya sama kan sebenarnya. Iya betul. Toh di kelas juga, di sekolah juga. Tapi karena hari ini anak Gen Z sudah kebentuk dan mereka udah terpapar banyak hal, termasuk kita yang milenial juga. Enggak semua milenial juga baik juga. Maksudnya dalam artian ini ya, sama aja, beberapa aspek juga sama. Akhirnya apa? Kita nggak tahu mau ngambil yang mana pilihannya gitu loh. Karena tahunya ya sudah, aku nonton reel aja, nonton short aja udah dapat knowledge, sudah cukup gitu. Padahal kalau kamu mau bisa jadi orang yang powerful, bercerita ataupun bangun ide, nggak bisa yang knowledge yang pendek itu nggak bisa membentuk. Oke. Makanya ada istilah dari situ ya kerusakan otak kan, karena kebanyakan stimulus itu.
I see. Nah, buat sekedar milih karir gitu ya Mas, katakanlah itulah yang menjadi problem utamanya Gen Z sekarang untuk overthinking gitu. Aja kita tuh kadang tuh kayak masih bingung ini tuh gimana gitu. Apakah aku harus bekerja sesuai dengan jurusan kuliahku kah? Atau aku harus bekerja sesuai dengan passionku kah? Karena kita tuh di sisi lain kita tuh juga kita nggak cuma berkelahi dengan diri kita sendiri, kita berkelahi dengan 19 juta lapangan pekerjaan dan resume ini. Itu loh, jadi kadang tuh kayak overthinking itu munculnya entah itu dari internal kita sendiri atau dari luar juga gitu. Ada kata-kata begini biasa kalau orang-orang, kita kan sama-sama makan nasi gitu ya. Lahir sama-sama manusia. Dia bisa, aku juga harus bisa. Pret gitu kan. Iya, belum tentu. Kenapa? Loh, eh, kita harus rasional. Anak-anak hari ini teman-teman yang masih berjuang mencari pekerjaan ataupun sedang membangun karirnya harus rasional. Hari ini harus rasional. Nggak, oke lah jadi pemimpi atau apa, tapi kita nggak bisa di mana-mana yang pegang privilege itu always di depan pokoknya hari ini. Sulit kita Iya. loh. Kita ngomongnya gampang kayak tadi, sama-sama ini kok manusia kok dia bisa aku juga bisa. Nggak sesederhana itu. Harus rasional. Nah, rasional inilah yang nanti akan jadi keputusannya. Misalnya teman-teman belum dapat pekerjaan. Ya udah, ada peluang, ambil itu secepat mungkin. Jangan nunggu. Kenapa? Karena belum tentu momen itu datang kembali. Itu satu. Yang Oke. kedua, jadikan momen itu juga buat pembelajaran. Bisa jadi apa yang kamu bayangkan kemarin bahwa aku tuh sebenarnya sukanya adalah kerjanya jadi sales. Tapi ada lowongan yang bukan sales misalnya gitu ya. Dan itu orang admin, ya udah terima aja. Kalau misalnya kita masih secara kemampuan mampu gitu loh, dan perusahaan juga masih mampu membayar kita gitu ya, udah terima aja. Disitulah kamu bisa belajar. Makin banyak pengalaman di berbagai bidang posisi gitu ya, posisi kerja, itu makin membentuk kita makin lebih dewasa, lebih paham dengan sekitar, empatinya kebentuk, dan tahan banting juga akan jadi. Karena wawasan kita jadi lebih banyak, tidak hanya di satu spek atau di satu skill doang. Itu yang harusnya diambil hari ini gitu. Oke, mantap sekali ya. Nah, Mas, sebenarnya tuh kalau misalkan aku apa ya melihat diriku ke belakang, itu pun aku menjadi orang yang overthinkingan banget sebenarnya. Terus hal-hal yang bikin aku overthinking itu sebenarnya adalah hal-hal yang aku tahu aku tuh sebenarnya bisa, cuma aku terlalu banyak mikirin. Dan ternyata ketika itu misalkan adalah hal pertamaku ya, kayak pertama kali lah aku nge-MC gitu, itu aku overthinking mampus. Terus ternyata setelah aku lakukan aku bisa. Nah setelah itu entah itu ada hal baru pun harusnya aku berpikir kayak ya udah ke yang kemarin juga bisa, kenapa yang sekarang enggak gitu kan. Hmm. Nah sayangnya adalah enggak kayak gitu. Hmm. Nah dirimu ada nggak kayak apa ya tips atau mungkin cara lah biar kita tuh overthinking boleh tapi tuh jangan yang sampai ngerusak apa ya mood atau ngerusak mental gitu. Saya ingat nggak beberapa bulan yang lalu sebelum Koala Hub ini dibentuk, dirimu kan tag videoku ya di ruangan Iya. depan itu untuk sebatas 30 detik mengucapkan selamat ulang tahun sama klienku. Berapa kali tag? Oh iya bener. Apa yang di pikiranku waktu itu? Kenapa gagal terus tagnya? Karena mencari kesempurnaan, takut salah, takut nggak pas, slip tons dan segala macam. Itu muncul di otakku. Padahal video cuma 30 detik. Nah sekarang kita udah berapa video gitu. Itu cuma beberapa bulan yang lalu kan. Kamu harusnya ingat itu. Iya. Itulah ketakutan-ketakutan yang kecil itu yang kadang-kadang menghantuin kita. Jadi ya kalau sudah pernah ngalamin gagal, ya, gagal itu juga harusnya ini ya atau problem atau gagal itu juga sebenarnya punya level. Hmm. Makin sering kita ngadapin challenge bagus gitu yang gede-gede itu, kegagalannya makin tinggi. Makin kita lewatin itu, baik itu gagal maupun berhasil, makin besar kita. Pola pikirnya akan makin dewasa, makin Oke. kuat menghadapin. Tapi untuk sampai yang di level atas tadi, yang kecil nggak pernah dilaluin, gimana mau sampai di atas gitu kan? Bener sih. Iya dong. Iya iya iya. Nah, jadi ketakutan sama hal-hal kecil itu yang kadang-kadang mati. Aku pun mengalaminya. Dan itu real story itu.
Iya kan? Oke, baiklah. Berarti sebenarnya untuk mengatasi overthinking ini ya udah kita terabas dulu aja selagi masih ada opportunity di situ. Mm-mm. Terus habis itu ya nggak usah terlalu perfeksionis dulu lah ya. Intinya yang penting kita Iyalah. coba dulu aja. Gagal mah urusan belakangan dan itu bisa jadi biasa aja. Malah ladang kita untuk belajar kan sebenarnya Betul Mas. lah, manusia kan tempat salah dan hilap dan salah kan katanya. Ini lagi Ramadan ya. Masya Allah sekali. Oke, mungkin dari Mas Bian ada nggak apa ya wejangan lah buat Gen Z ini yang overthinkingan di umur 20-an apalagi ya. Aku selalu padamu. Ingat, Gen Z itu the best generation menurutku ya. Menurut apa yang ku yakinin gitu kan. Orang-orang menjelekin teman-teman, skip lah. Karena teman-teman tuh sudah punya nutrisi yang bagus. Aku nggak ngomongin MBG ya. Nutrisi yang bagus. Lahir di Oke. keluarga yang sudah makanannya bukan lagi makanan singkong yang harus pokoknya udah tertata lah. Faktanya apa membuktikan orang-orang hari ini itu relatif tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan zaman-zamanku. Benar ya? Tandanya dia melewati fase yang ya stunting berkurang dan segala macam. Seharusnya pondasi itu sudah dimiliki, tinggal gimana caranya mengeluarkan opportunity atau mengeluarkan kekuatan yang teman-teman punya sekarang. Ini masalah cuman hanya belajar itu cara belajarnya yang disesuaikan. Tapi dibandingkan dengan orang-orang yang lama jadul-jadul itu, mereka sudah kalah secara pondasinya udah kalah duluan. Kalau sarnya tuh IQ-nya udah di bawah duluan lah gitu. Dibanding Oke. hari ini. Gitu sih Salsa. Oke kalau begitu. Nah buat teman-teman yang mungkin punya tips cara ngatasin overthinking gitu ya. Boleh banget langsung komen-komen di bawah ya guys. Mungkin itu dulu ya Mas Bian di Ya. episode kita kali ini. See you next time. Bye. Bye.